Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Amsal 14 ayat yang ke-17. Siapa yang cepat naik darah berlaku bodoh, tetapi orang bijak akan bersabar. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan saudara bahwa ketika kita menjadi bodoh, maka kita akan mudah sekali cepat menjadi marah. Tetapi orang yang bijak akan bersabar. Saya mengakui seringkali saya mempunyai reaksi yang salah, menjadi saudaraku cepat marah karena situasi kondisi yang tidak seperti saya inginkan. Ketika saya menghadapi situasi kondisi yang tidak saya inginkan, berhadapan dengan anak, berhadapan dengan istri, berhadapan dengan orang-orang yang mungkin menyebalkan, tidak seperti yang saya mau dan saya kehendaki, saya bisa menjadi cepat marah. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saya untuk bertobat, tidak menjadi orang bodoh yang cepat marah dan bereaksi, tetapi menjadi orang yang belajar menjadi orang bijaksana. Orang yang bijaksana bersabar. Saudara, saya mengharapkan setiap kita bisa bertumbuh menjadi orang yang sabar. Karena orang yang sabar itu adalah seperti pahlawan yang dapat menguasai suatu kota. Tetapi orang yang bodoh, orang yang marah adalah orang yang akan merobohkan temboknya sendiri. Itu sebabnya saudara, kebodohan itu menjadi seperti sebuah kota tanpa pagar perlindungan, tanpa tembok pertahanan. Itu sebabnya saudaraku, emosi kita akan saudaraku mencuri segala damai sejahtera sukacita yang Tuhan beri dalam hidup kita. Jangan sampai kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan. Tapi mari kita memilih untuk hidup menjadi orang yang bijak, orang yang mendengar firman, dan orang yang melakukan firman. Bahkan ketika ada situasi kondisi, ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak seperti yang kita mau, tetap kita menjadi orang yang bersabar. Orang yang bersabar adalah orang yang melatih dirinya untuk percaya bahwa hidup kita bukanlah kita lagi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Bukanlah kemauan kita, tetapi kemauan Tuhan. Itu sebabnya saudara, jadilah orang yang bersabar, jadilah orang yang bijak, dan orang yang akan mengalami semua kebaikan dan anugerah Tuhan yang tidak pernah ada habisnya buat saya dan saudara. Saudara, ada sebuah toko roti yang sangat terkenal, yang memang sangat enak sekali roti-rotinya. Bukan hanya saja enak, tetapi variasinya begitu banyak. Dan saudaraku, begitu banyak pelanggan yang setiap hari membeli roti-roti daripada toko roti yang terkenal ini. Nah, pada hari yang ditentukan, toko roti ini berulang tahun dan saudaraku memberikan sebuah korting dan diskon sale yang begitu besar. Itu sebabnya saudaraku, pagi-pagi hari sebelum toko ini dibuka, ada banyak orang yang sudah mengantri, siap untuk membeli roti yang enak dan berbagai macam variasi itu. Saudara, di tengah-tengah banyaknya antrian yang panjang, saudara, orang-orang ngantri karena mau membeli roti yang enak dengan harga diskon, harga sale untuk merayakan ulang tahun daripada toko roti tersebut. Lalu saudara, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek yang berjalan maju ke depan, mendahului semua antrian ini, saudara. Lalu orang-orang yang sudah ngantri ini protes kepada kakek tua ini. Lalu saudara, kakek yang sudah berjalan mau menuju ke depan ini ditarik sama orang-orang, ditarik mundur. Dan orang-orang berkata, "Hai kakek, tolong ya, jangan mendahului kami, kamu di belakang sono." Kakek ini diam saja, lalu dia maju lagi berjalan, saudaraku, mau ke depan. Orang yang lain, saudaraku, menarik tangannya, lalu menarik kakek ini untuk jalan ke belakang dan berkata, "Kakek harus ngantri, jangan mendahului kami." Lalu saudaraku, kakek ini diam saja. Lalu apa yang terjadi? Kakek ini kembali berjalan maju ke depan, saudara. Lagi-lagi saudaraku, orang-orang yang sudah ngantri lebih dahuluan menjadi marah. Lalu saudaraku mengambil kaki dan tangan kakek ini, digotongnya kakek ini ke belakang, lalu ditaruh di barisan paling belakang. Lalu orang-orang berkata, "Kakek harus belajar ngantri, di sini tempatmu."
Lalu sang kakek dengan nada cadel-nya mulai berkata, "Hai ya, elu orang ini bagaimana? Kalau aku nggak boleh maju ke depan, aku nggak akan buka tokonya lo nanti. Taulah lo, hai ya." Saudara, ternyata kakek tua ini adalah pemilik toko tersebut. Saudara, tentunya ini menjadi sebuah gambaran banyak dari kita yang seperti orang-orang itu, menjadi tidak sabar dan akhirnya menjadi marah dan berprasangka buruk, sehingga akhirnya kita tidak mengalami apa yang seharusnya kita nikmati, apa yang seharusnya menjadi pertolongan Tuhan. Saudara, mari kita memilih untuk bersabar, karena orang yang bijaksana adalah orang yang bersabar, orang yang belajar menguasai dirinya, orang yang hidup dalam anugerah dan penyertaan Tuhan, orang yang begitu aman, orang yang begitu bersyukur dan berserah karena Tuhan in control. God is sovereign in everything, in every season. God bless you, stay strong and stay blessed.